Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mujib Munsif. Saya dari kelas RA1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 6120 123 2197 semester 3. Saya di sini akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Oke, untuk mempersingkat waktu, di sini ada pengertian komunikasi. Istilah komunikasi atau communication bersumber dari kata lain communication dan bersumber dari kata commons yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Dalam prosesnya, minimal komunikasi berlangsung apabila ada kesamaan maka mengenai apa yang dipercayakan. Dikatakan minimal karena kegiatan-kegiatan komunikasi tidak hanya informatif, yakni agar orang lain mengerti dan tahu, tetapi juga persuasif, yaitu agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan melakukan suatu perbuatan atau kegiatan lain-lain. Komunikasi menurut para ahli. Di sini ada menurut C.A. De Vito menjelaskan bahwa komunikasi berarti bahwa suatu tindakan oleh suatu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan yang terjadi dalam suatu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Sementara Jenis dan Kelly dalam buku Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar pada tahun 2005 mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses melalui seseorang atau komunikator menyampaikan stimulus, biasanya dalam bentuk kata-kata, dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Komunikasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu komunikasi verbal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lisan. Maksudnya komunikasi dilakukan di antara pembicara dan pendengar hanya menggunakan lisan saja. Lain halnya definisi komunikasi verbal. Menurut ilmu komunikasi bahwa komunikasi verbal itu proses komunikasi berupa lisan dan tulisan komunikasi. Dan komunikasi menurut non-verbal merupakan komunikasi yang berbentuk lambang-lambang seperti gestur, gerakan tangan, kaki, dan bagian-bagian tubuh. Di sini ada bisnis dalam pandangan komunikasi. Komunikasi dalam bisnis menjadi ladang penting untuk menciptakan pemahaman, kepercayaan, dan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat. Sini ada bisnis dalam pandangan komunikasi. Beberapa peran komunikasi bisnis antara lain, yang pertama itu ada komunikasi internal, yang kedua komunikasi eksternal, yang ketiga komunikasi pemasaran, yang keempat komunikasi manajerial, yang kelima komunikasi krisis, dan yang terakhir komunikasi digital. Di sini ada bisnis dalam pandangan komunikasi. Secara keseluruhan, komunikasi dalam bisnis tidak hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana menciptakan nilai, membangun hubungan, dan menjaga reputasi. Komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan juga bisnis. Komunikasi merupakan proses pengiriman pesan dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian. Sedangkan bisnis merupakan kegiatan sistem ekonomi yang diarahkan pada manajemen dan distribusi hasil industri dan jasa profesional yang mendatangkan keuntungan.
Sini ada tujuan komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis ada beberapa tujuan yang paling utama, yakni menyampaikan dan memberikan informasi kepada customer, klien, kolega, bawahan, dan penyedia atau supervisor. Memberikan pengaruh kepada orang lain, mampu memberi stimulus pada minat, serta mampu memberikan pesan pada masyarakat untuk melakukan pekerjaan ataupun tugas yang mampu memberikan pendidikan tentang perilaku supaya tujuan bisnis dapat tercapai. Pengertian komunikasi dalam organisasi. Pengertian dalam organisasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi, ide, dan perasaan di antara individu atau kelompok dalam sebuah organisasi. Proses ini tidak hanya melibatkan pengiriman pesan dari suatu pihak ke pihak lain, tapi juga mencakup penerimaan, pemahaman, dan respon terhadap pesan tersebut. Pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi, ide, dan perasaan di antara individu atau kelompok dalam sebuah organisasi. Proses ini tidak hanya melibatkan pengiriman pesan dari satu pihak ke pihak lain, tetapi juga mencakup penerimaan, pemahaman, dan respon terhadap pesan. Pengertian komunikasi dalam organisasi. Menurut Robin Judd, pada tahun 2017, komunikasi adalah alat yang digunakan untuk mencapai pengertian bersama yang menciptakan ikatan sosial. Dalam konteks organisasi, komunikasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai elemen dalam struktur organisasi, memungkinkan aliran informasi yang diperlukan untuk operasional yang efektif dan efisien. Pola komunikasi bisnis. Pola komunikasi bisnis dalam sebuah organisasi dapat menjadi beberapa jenis, masing-masing dengan karakteristik dan tujuan spesifik. Yang pertama ada komunikasi vertikal, mencakup pada komunikasi antara tingkatan manajerial yang berbeda dalam sebuah organisasi. Ini juga dapat dibagi menjadi dua arah. Yang pertama ada komunikasi ke bawah atau downward communication. Ini adalah komunikasi dari manajemen atau atasan kepada karyawan. Komunikasi ini digunakan untuk menyelesaikan kebijaksanaan, prosedur kerja, peraturan, instruksi, dan evaluasi. Contohnya, instruksi dari manajer level atas kepada bagian divisi mengenai aturan dan regulasi perusahaan yang baru. Yang kedua, ada komunikasi ke atas atau upward communication. Ini adalah komunikasi dari karyawan kepada manajemen atau atasan. Komunikasi ini digunakan untuk melaporkan perkembangan pekerjaan, menyampaikan saran, usulan, opini, permohonan bantuan, dan keluhan. Contohnya, karyawan dari divisi SDM yang mempersiapkan laporan tentang perputaran karyawan yang akan disampaikan oleh kepada manajemen SDM. Yang kedua, komunikasi horizontal, terjadi antara individu atau tim di level yang sama dalam organisasi. Komunikasi ini sering kali diperlakukan untuk kolaborasi dan koordinasi antar departemen yang setara. Contohnya, manajer pemasaran berkoordinasi dengan manajer produk mengenai tren pasar dan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, komunikasi diagonal, menghubungkan individu dari berbagai departemen dan level manajemen yang berbeda. Komunikasi ini berlangsung tanpa mengikuti struktur hierarki formal, memungkinkan pertukaran informasi yang lebih luas dan fleksibel. Contohnya, komunikasi antara divisi kreatif dan divisi pemasaran untuk mendiskusikan isu-isu tertentu. Di sini ada jenis-jenis komunikasi.
Yang pertama, komunikasi berdasarkan penyampaian. Komunikasi berdasarkan penyampaian terdiri dari komunikasi lisan dan tulisan. Komunikasi lisan terjadi secara langsung, seperti percakapan atau rapat. Sedangkan komunikasi secara tertulis mencakup pesan melalui email, surat, atau dokumen resmi. Yang kedua, komunikasi berdasarkan perilaku. Komunikasi berdasarkan perilaku mengacu pada seorang yang bertindak saat berkomunikasi, misalnya komunikasi formal, resmi, struktur, dan informal atau santai dan tidak resmi. Dan yang ketiga, komunikasi berdasarkan kelangsungan. Di sini ada sinkron. Sinkron itu komunikasi langsung dan waktunya nyata, seperti panggilan video atau rapat secara langsung. Sedangkan asinkron itu komunikasi secara tidak langsung, seperti email, dokumen tertulis, atau chat yang dibalas kemudian. Dan yang keempat, komunikasi berdasarkan maksud. Sini ada persuasif, bertujuan mempengaruhi, misalnya dalam promosi atau penjualan. Sini ada informatif, menyampaikan informasi seperti laporan keuangan atau panduan kerja. Yang terakhir ada instruktif, memberi arahan atau perintah seperti briefing harian atau perintah atasan. Dan yang terakhir, yang kelima, komunikasi berdasarkan lingkup, interpersonal, antar dua orang seperti karyawan dan atasan. Kelompok, antar tim atau departemen seperti diskusi proyek. Organisasi, komunikasi internal dalam perusahaan seperti news shelter. Eksternal, dengan pihak luar seperti pelanggan, mitra bisnis atau media. Sini ada tujuan komunikasi bisnis, menciptakan interaksi maupun hubungan baik dalam perusahaan, melakukan persuasif atau membujuk pihak lain, melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal perusahaan. Komunikasi itu sangat penting untuk menyelesaikan masalah. Komunikasi sangatlah penting untuk menyelesaikan sebuah masalah supaya mengerti kapan waktu berkomunikasi yang tepat untuk membicarakan masalah tersebut. Bagaimana cara menciptakan suasana agar pertemuan dapat berhasil, untuk mempelajari bagaimana penyusunan agenda rapat, untuk mempelajari bagaimana menyusun sebuah kelompok diskusi, untuk mempelajari yang bersifat sebagai pimpinan dan mengetahui keadaan suatu kelompok. Materi selanjutnya itu ada pengertian budaya. Pengertian budaya adalah cara hidup yang berkembang dalam suatu kelompok. Materi selanjutnya adalah pengertian budaya. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dalam suatu kelompok masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ini mencakup adat istiadat, bahasa, seni, sistem agama, dan nilai-nilai yang berbentuk identitas suatu kelompok. Pengertian komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran informasi antar individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini melibatkan pemahaman dan penyesuaian terhadap perbedaan nilai, norma, dan cara berkomunikasi. Alasan dan pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya. Mempelajari komunikasi antar budaya penting untuk mengurangi kesalahpahaman. Memahami perbedaan budaya dapat mengarungi konflik dan kesalahpahaman. Meningkatkan kerjasama, memfasilitasi kerjasama yang lebih baik dalam lingkungan multikultural, memperluas
perspektif, membantu individu untuk menghargai keragaman dan memperluas wawasan. Hambatan komunikasi antar budaya, perbedaan bahasa. Bahasa yang berbeda dapat menyebabkan kesulitan dalam memahami pesan. Stereotip dan prasangka. Pandangan ini negatif terhadap budaya lain, dapat menghambat komunikasi yang efektif. Di sini ada etika komunikasi melalui teknologi. Yang pertama, etika komunikasi melalui teknologi. Etika komunikasi dalam era digital mencakup prinsip-prinsip yang harus diikuti secara berinteraksi melalui teknologi. Ini termasuk menjaga kesopanan, menghormati privasi orang lain, dan tidak menyebarkan informasi palsu. Pentingnya untuk berpikir sebelum pengiriman pesan dan memahami konsekuensi dari tindakan online kita agar tidak dapat menciptakan lingkungan digital yang positif dan produktif. Yang kedua, peran teknologi. Peran teknologi informasi melalui internet dalam komunikasi bisnis. Teknologi informasi, khususnya internet, memakai peran krusial dalam komunikasi bisnis dengan memfasilitasi pertukaran informasi yang cepat dan efisien. Ini memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan mitra secara real time. Komunikasi dengan pelanggan dan mitra secara real time meningkatkan kolaborasi tim melalui alat digital serta memperluas jangkauan pasar global. Selain itu, teknologi juga membantu dalam pengelolaan data dan analis pasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pusat bisnis. Yang pertama, pusat bisnis. Pusat bisnis adalah kawasan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan bisnis di suatu kota. Biasanya ditandai dengan banyak gedung perkantoran, bank, dan lain-lainnya yang mendukung aktivitas bisnis. Pusat bisnis seringkali merupakan area yang ramai dan strategis, seperti Central Business District atau CBD yang berfungsi sebagai jantung ekonomi kota. Yang kedua, pembagian surat. Surat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada surat resmi. Surat resmi digunakan untuk komunikasi formal seperti surat dinas atau undangan resmi. Yang kedua ada surat pribadi. Surat pribadi digunakan untuk komunikasi informal atau individu. Dan yang ketiga ada surat niaga. Surat ini digunakan dalam konteks bisnis untuk transaksi atau komunikasi antar perusahaan. Yang ketiga, tujuan bisnis. Tujuan surat bisnis meliputi menyampaikan informasi penting kepada pihak terkait, membangun dan menjaga hubungan baik dengan klien atau mitra bisnis, menginformasi kesepakatan atau transaksi yang telah dilakukan. Keempat, bentuk surat bisnis. Bentuk surat bisnis umumnya terdiri dari yang pertama, kepala surat. Bisnis berisi nama perusahaan, alamat, dan logo. Yang kedua, tanggal penulis surat. Yang ketiga, alamat penerima, nama dan alamat pihak yang dituju. Yang keempat, salam pembuka, menyapa penerima surat. Yang kelima, isi surat, menyampaikan pesan atau informasi. Yang keenam, penutup, mengakhiri surat dengan ucapan terima kasih atau harapan. Yang terakhir, tanda tangan dan nama pengirim. Identifikasi pengiriman surat. Pengertian surat proposal. Yang pertama, pengertian surat proposal. Proposal adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis dan terperinci untuk mengajukan suatu kegiatan atau proyek tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan persetujuan, dukungan, atau dana pihak dari yang berkepentingan. Yang kedua, macam-macam dan fungsi
Proposal. Proposal dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain proposal kegiatan. Proposal kegiatan itu untuk acara seperti seminar atau pelatihan. Yang kedua ada proposal penelitian. Proposal penelitian itu untuk kegiatan penelitian ilmiah. Yang ketiga proposal bisnis. Proposal bisnis untuk mengajukan kerja atau investasi. Yang kelima proposal. Fungsi proposal meliputi menjelaskan rencana kegiatan, mendapatkan persetujuan, dan pengumpulan dana. Yang ketiga ada efektivitas dan struktur proposal. Efektivitas proposal tergantung pada penjelasan dan keterperinciannya dalam menyampaikan tujuan serta rencanaan kegiatan. Secara umum, proposal meliputi pendahuluan, latar belakang, tujuan, rincian kegiatan, anggaran, dan penutup. Dan yang terakhir, yang keempat, pengertian laporan. Laporan adalah dokumen tertulis yang menyajikan informasi, analisis, dan hasil dari suatu kegiatan atau penelitian. Laporan bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca mengenai suatu peristiwa atau hasil yang dicapai. Fungsi laporan. Yang pertama, fungsi laporan. Laporan memiliki beberapa fungsi utama, antara lain sebagai alat pengambilan keputusan, memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan strategis, sebagai alat evaluasi, menyediakan data untuk menilai kinerja dan efektivitas suatu kegiatan dan proyek, sebagai alat komunikasi, menyampaikan informasi penting kepada pemangku kepentingan termasuk manajemen dan investor. Teknologi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, teknologi dalam komunikasi bisnis. Teknologi berperan penting dalam komunikasi bisnis, memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan efisien. Penggunaan alat seperti email, aplikasi pesan instan, dan platform kolaborasi meningkatkan interaksi antara karyawan dan pelanggan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, teknologi dalam komunikasi bisnis tertulis. Dalam komunikasi bisnis tertulis, teknologi seperti email, dokumen berbasis cloud, dan perangkat lunak pengelolaan proyek memfasilitasi penyampaian informasi secara formal dan struktur. Alat ini mempercepat proses pengiriman dokumen dan memudahkan kolaborasi dalam penyusunan atau proposal. Kesimpulan dari materi ini, komunikasi bisnis adalah proses pentingnya yang mencakup penyampaian informasi dan pesan antar individu atau kelompok dan konteks organisasi dan dunia bisnis secara keseluruhan. Dalam praktiknya, komunikasi bisnis tidak hanya berkaitan dengan pertukaran informasi, tetapi juga dengan pencapaian tujuan organisasi melalui pengelolaan hubungan yang efektif di dalam dan di luar perusahaan. Komunikasi bisnis yang efektif merupakan faktor utama yang mendukung kesuksesan operasional dan strategi organisasi. Secara umum, komunikasi bisnis dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Keduanya memiliki peran dan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kelancaran fungsi organisasi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Masing-masing kategori ini mencakup berbagai bentuk komunikasi yang berbeda dan penting bagi setiap individu atau kelompok dalam organisasi untuk menguasai keterampilan komunikasi yang tepat untuk masing-masing situasi. Secara keseluruhannya, komunikasi bisnis adalah aspek yang tidak bisa dipisahkan dari operasi sehari-hari sebuah organisasi. Keberhasilan dalam komunikasi bisnis dapat meningkatkan produktivitas,
memperkuat hubungan antara karyawan dan pihak luar, serta memastikan kelancaran proses pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Kemampuan ini berfungsi secara efektif dalam berbagai format lisan, tulis, dan nonverbal, mengatasi hambatan komunikasi, serta memanfaatkan teknologi dan platform digital dengan baik menjadi kunci penting untuk mencapai kesuksesan dalam dunia bisnis modern. Etika komunikasi bisnis dan manajemen krisis juga harus menjadi bagian integral dari strategi komunikasi untuk membangun organisasi yang kredibel dan tanggung jawab. Kan dari materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.